Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI, edisi minggu ketiga di bulan Mei tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Bung Karno 369. KRI Bung Karno 369 berkedudukan di Koarmada 1, Tanjung Pinang di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 1. Yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Bung Karno 369 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 1. KRI Bung Karno 369 merupakan kapal kepresidenan jenis korvet kelas Bung Karno. Kapal perang buatan dalam negeri ini dibuat oleh PT Karibun Anugrah Sejati Batam, yang peresmiannya oleh Presiden kelima Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. KRI Bung Karno ini memiliki fungsi asasi peperangan anti udara, peperangan anti permukaan, dan peperangan anti kapal selam, serta fungsi tambahan melaksanakan kegiatan protokol VVIP meliputi Presiden, Wakil Presiden, dan tamu-tamu negara setingkat kepala negara. Kapal ini juga dilengkapi Meriam 40 mm Leonardo, Meriam 20 mm Yugo Import, M71 atau 08, beberapa persenjataan strategis dan geladak heli Panther. Mendukung akomodasi VVIP, juga bertugas melaksanakan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya, Serdamaya, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI, minggu ketiga bulan Mei tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya, selamat menyaksikan. Kas Koarmada RI pimpin Monday Update. Koarmada RI melaksanakan Monday Update yang secara rutin dilaksanakan setiap Senin pagi, dan kegiatan Monday Update kali ini dipimpin oleh Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MTNH. Mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP. Pada kesempatan Monday Update dipaparkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan kemudian mengevaluasi serta melaksanakan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya juga disampaikan beberapa hal pada kegiatan Monday Update ini dari masing-masing satker yang diakhiri dengan diskusi. Pangkoarmada RI tinjau sarana prasarana Kolat Koarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP beserta para pejabat utama Koarmada RI meninjau sarana dan prasarana Komando Latihan Koarmada RI di Sunter, Jakarta Utara, di antaranya fasilitas simulator latihan. Kunjungan kerja Pangko Armada RI di Kolat Koarmada disambut Komandan Komando Latihan Koarmada RI Kolonel Laut Pelaut Darut Cahyo Mirat SE beserta para pejabat Kolat Koarmada RI. Pada kesempatan ini, Pangko Armada RI menerima laporan komando dari Dan Kolat mengenai keberadaan Kolat saat ini dan rencana Kolat yang diharapkan. Pangko Armada RI buka FGD konsep bertempur matra laut. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP secara resmi membuka forum Group Discussion Koarmada RI 2024 konsep bertempur matra laut, bertempat di Lounge Macan Tutul Mako Koarmada RI Jakarta. FGD ini mengusung tema sinergitas konsep bertempur matra laut dalam mewujudkan pertahanan laut Nusantara yang handal dengan memanfaatkan sumber daya nasional guna melaksanakan tugas operasi militer perang. FGD ini juga merupakan rangkaian dari tindak lanjut FGD yang telah dilaksanakan di masing-masing Kolak Tama TNI Angkatan Laut. Yang selanjutnya, ide-ide dari masing-masing Kolak Tama dihimpun menjadi satu kesatuan konsep bertempur matra laut. Pangko Armada RI ikuti seminar kapal selam Future Submarine. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP mengikuti seminar kapal selam yang bertajuk Future Submarine dengan keynote speaker Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMMTN Opsla bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Seminar ini diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta selama 2 hari, mulai tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2024. Dilaksanakan atas kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Paguyuban Hiu Kencana. Pelaksanaan seminar ini melibatkan berbagai pihak dan membahas serta berdiskusi mengenai hal yang berkaitan dengan kapal selam serta aset-aset yang memungkinkan untuk memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut.
Pangko Armada RI dampingi Kasal rapat koordinasi penegakan hukum di laut. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP ikut mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM melaksanakan rapat koordinasi penegakan hukum di laut bertempat di Gedung Neptunus Mabesal, Jakarta Timur. Pada rapat tersebut dibahas tentang penegakan hukum di laut dalam rangka percepatan investasi di Kepulauan Riau. Selain itu juga dibahas tentang patroli bersama antara TNI Angkatan Laut dan aparat maritim yang kompeten dalam rangka mendukung penegakan hukum di laut. Pangko Armada RI dampingi Kasal dinner bersama Kasal Belanda. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM melaksanakan undangan dinner dengan Kepala Staf Angkatan Laut Belanda, Komandan Royal Netherlands Navy VADM RP Reintas beserta staf di Wisma Elang Angkatan Laut WEL Jakarta. Kegiatan dinner ini selain bertujuan dalam rangka mendukung hubungan kerjasama bilateral antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Belanda, yaitu pada bidang kerjasama industri pertahanan alutsista, pendidikan, dan latihan bersama. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung kerjasama antara negara Indonesia dan Belanda. Kasko Armada RI hadiri pelepasan KRI Suharto 990, salurkan alat dan mesin pertanian ke Merauke. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTN mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP menghadiri pelepasan KRI Dr. Suharto 990 dalam rangka penyaluran alat dan mesin pertanian ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan, bertempat di Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur. Alat mesin pertanian yang dikirim berupa 52 unit traktor roda 4, 10 unit race transplanter, 10 unit combine harvester besar, serta pompa air 6 inci dan 8 inci sebanyak 80 unit. Upacara pelepasan keberangkatan KRI Dr. Suharto 990 ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Ade Dharma SEMM MSc dan Menteri Pertanian Dr. Insinyur H. Adli Amran Sulaiman MT. Kegiatan ini dalam rangka program percepatan peningkatan produksi padi melalui giat optimalisasi lahan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pangko Armada RI dampingi Kasal terima kunjungan Kasal Belanda. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP turut mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM menerima kunjungan Kasal Belanda Vice Admiral RP Reintas beserta staf bertempat di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut merupakan salah satu wahana untuk membangun dan meningkatkan kerjasama antara Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Kasko Armada RI ikuti upacara Hardikal ke-78 tahun 2024. Dalam rangka memperingati puncak Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-78 tahun 2024, Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTN mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP mengikuti jalannya upacara militer Hardikal ke-78 yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Ade Dharma mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM bertempat di Lapangan Laut Maluku, Kodiklatal Buming Moro, Surabaya. Peringatan Hardikal ke-78 ini mengusung tema Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut mencetak prajurit Jalasena yang berkarakter, berintegritas, profesional, dan modern dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani. Kasko Armada RI tutup FGD konsep bertempur matra laut. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTN mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP menutup forum Group Discussion for Armada RI tahun 2024 konsep bertempur matra laut bertempat di Lounge Maca Tutul Markas Komando Armada Republik Indonesia Jakarta.
FGD dengan tema sinergitas konsep bertempur matra laut dalam mewujudkan pertahanan laut Nusantara yang handal dengan memanfaatkan sumber daya nasional guna melaksanakan tugas operasi militer perang ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2024 serta dilaksanakan secara tatap muka dan video conference terpusat dari Koarmada RI dipancarkan ke jajaran TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Koarmada RI gelar rapat zona integritas pelayanan publik. Komando Armada Republik Indonesia menggelar rapat zona integritas bidang pelayanan publik dalam rangka wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi, dan bersih melayani. Dipimpin oleh Asisten Potensi Maritim Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Priyo S. bertempat di ruang rapat Spotmar Koarmada RI Jakarta. Kegiatan yang diawali dengan sambutan Aspotmar Pangko Armada RI selaku Koordinator Zona Integritas Bidang Pelayanan Publik dilanjutkan dengan pengarahan proses pelaksanaan pengerjaan zona integritas dalam bidang pelayanan publik oleh Pemban 1 Spotmar Koarmada RI, Kolonel Marinir Sungu B. Manuro, yang disampaikan kepada seluruh peserta Kasatker Koarmada RI atau yang mewakili. Kaskoarmada RI terima paparan kesiapan tim Perwilbar Koarmada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MTRhan menerima paparan Pekan Olahraga Wilayah Barat Polwilbar TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang disampaikan oleh Komandan Satuan Udara Koarmada RI Kolonel Laut Henok Nasarius Firzawan bertempat di Lounge Macatutu Koarmada RI Jakarta. Pada pelaksanaannya, selain penyampaian presentasi paparan Polwilbar TNI Angkatan Laut oleh Komandan Satut Koarmada RI, juga dilaksanakan diskusi dan tanya jawab guna pemecahan permasalahan dalam rangka suksesnya pelaksanaan Polwilbar TNI Angkatan Laut tahun 2024. Koarmada RI gelar upacara 17-an. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara 17-an bacakan amanat Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Asisten Logistik Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Fernando Situmorang ST bertempat di lapangan Apel Mako Koarmada RI Jakarta. Menurut sambutan Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM, dinamika lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional yang sangat cepat dan kompleks serta perkembangan teknologi menuntut fleksibilitas, kemampuan adaptasi dari TNI Angkatan Laut untuk mampu bernavigasi pada kondisi yang penuh tantangan. Salah satunya yaitu melalui pemenuhan kekuatan matra laut pada postur TNI Angkatan Laut tahun 2024-2044. Kaskoarmada RI pimpin entry meeting audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI tahun 2024. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MTRhan mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP memimpin entry meeting audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI periode 2 tahun 2024 bertempat di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Kegiatan Itjen TNI di Koarmada RI ini mengandung 3 makna strategis. Pertama, kegiatan audit ini merupakan wahana yang tepat untuk mempelajari berbagai kebijakan dan wahana yang telah digariskan pimpinan TNI. Kedua, melalui kegiatan audit ini akan dapat disampaikan berbagai temuan dan koreksi yang perlu diantisipasi secara dini. Ketiga, merupakan sarana yang efektif untuk menampung aspirasi dan permasalahan yang menghambat di dalam pencapaian tugas TNI. Koarmada RI terima kunjungan Commander of Turkish the Northern Sea Area Command. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi MTRhan MTR Opslak mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP didampingi Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MTRhan dan Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudianto Krisno Utomo MA MMS CHRMP menerima courtesy call Commander of Turkish the Northern Sea Area Command Rear Admiral Rafael Oktar bertempat di ruang VIP Mako Koarmada RI.
Dalam pertemuan ini, beberapa hal yang dibicarakan antara lain, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Turki mendiskusikan betapa pentingnya kerjasama industri pertahanan baik dalam negeri maupun kerjasama bilateral. Angkatan Laut Turki membuka peluang bagi TNI Angkatan Laut untuk ikut melihat latihan penyelamatan kapal selam di Turki, serta keinginan TNI Angkatan Laut untuk kerjasama dalam pengembangan teknologi maritime recognition feature, termasuk potensi kerjasama antara Puspodal dalam kerangka Navy to Navy Talk. Kasko Armada RI hadiri deck reception on TCG Kinaliada. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didom Rio Duto Purwokunchoro STMAP MTRhan mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MMMTR Opslak menghadiri undangan deck reception dari Angkatan Laut Turki di kapal perang TCG Kinaliada yang sandar di pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta. Pada kesempatan ini, Kasko Armada RI mewakili Kasal mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang mendalam telah mengundang dalam acara deck reception di atas kapal perang jenis korvet multipurpose yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal selam dan anti kapal permukaan. Dalam kegiatan ini, pejabat Turki yang hadir, Duta Besar Republik Turki untuk Indonesia, Profesor Dr. Talip Kucukcan, dan Commander of Turkish the Northern Sea Area Command Rear Admiral Rafter Oftak, serta Commander Serkan Dogan, Commander Officer of TCG Kinaliada. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Usaha, Maritim Jaya Indonesia Maju. Jala Seva Jaya Mahe.